Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyala. Mantap ya, setelah dilantik menjadi gubernur, Pak Deddy Mulyadi itu langsung kerja. Dia langsung ke area Puncak Bogor sana, langsung merobohkan bangunan tempat wisata itu yang belum lama dibuka, langsung dirobohkan sama Kang Deddy Mulyadi. Alasannya kenapa? Karena di situ itu izinnya cuma 4 hektar, tapi yang dibangun 15 hektar. Dan di situ sebelumnya adalah kebun teh. Jadi intinya karena di situ itu terus dicor, jadi nanti air hujan tidak masuk ke tanah, bikin tanah di situ itu menjadi longsor atau bisa menambah banjir kiriman ke Jakarta gitu ya. Usut punya usut, ternyata bangunan yang dihancurkan tersebut adalah miliknya para Habib. Pantes sih Bahar kok marah-marah sama Kang Deddy. Waktu kemarin waktu masih kampanye Kang Deddy Mulyadi itu Bahar isi pengajiannya seperti ini nih. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Kang Deddy Mulyadi juga menyegel 2 tempat prostitusi. Yang kata salah satu di akun X ini adalah ternyata tempat prostitusi tersebut yang mengelola adalah Bahar bin Smith, dan tempat prostitusi di Puncak Bogor itu dinamakan wisata seks halal. Mosok prostitusi kok halal, ada ke makanan aja. Kalau prostitusi di situ halal, berarti yang disediain di situ lontenya lonte syariah dong. Ternyata yang dimaksud dengan wisata seks halal tersebut, sebelum melakukan hubungan badan, ternyata di situ itu ada kawin kontrak yang selama 1 jam, ada yang selama 3 jam, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Berarti penghulu di sekitar situ laris banget dong ya. Tiap hari nikahin orang terus. Apakah dalam agama Islam boleh kayak gitu? Coba kita lihat nih. Oh, ternyata dulu memang boleh ya. Ternyata kawin kontrak itu haram. Dan yang lebih mengejutkan lagi, gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi ini ternyata di seluruh masjid di Jawa Barat itu para Habib palsu itu tidak boleh berceramah. Di semua masjid di Jawa Barat tidak boleh ceramah Jumat atau tidak boleh khutbah Jumat. Sangar nih Kang Deddy ini, berani banget ini Kang Deddy Mulyadi ini, top ini. Nah, seandainya saja bukan Jawa Barat saja ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau seluruh provinsi di Indonesia, kalau gubernurnya kayak Kang Deddy Mulyadi ini ya, pokoknya yang anti Ba'alwi nggak boleh ceramah, nggak boleh ikut pengajian. Nah, kalau NU sama Muhammadiyah bisa bersatu untuk mengusir hama dari Yaman ini ya, pasti Indonesia akan tenang. Nggak akan diadu domba lagi. Nggak kayak wakil gubernur yang di sono no, yang bisanya cuman main perahu-perahuan. Deloga. Kang Deddy Mulyadi, Anda itu bisa nggak sih jangan jadi gubernur yang keren banget? Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya, ya kan, yang hanya turunin pasukan oranye, dianya mamanya mantau-mantau aja. Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung. Terus dia di atas perahu karet, nggak kena air lagi. Terus udah Kang Ded ya, jangan terlalu banyak prestasinya dong. Turun sama warga, bersihin sampah di sungai.
Terus beberapa pariwisata di puncak dibongkar yang menyebabkan banjir dan menyalahi aturan. Terus juga menyegel beberapa villa yang menyebabkan banjir. Kok berani kali Kang Deddy ini ya. Sedangkan Wagub Jakarta aja nggak berani loh sama air. Ketemu banjir aja naik perahu karet kayak mau main arum jeram. Padahal sama-sama baru menjabat loh, baru beberapa hari kerja. Tapi kok terobosannya banyakan Kang Deddy. Udah cukup dong, nanti kasihan Gubernur dan Wagub Jakarta. Nandinginnya susah. Niruinnya susah. Bahaya ini. Benarkah Kang Deddy Mulyadi berbahaya? Jujur saja, saya mulai merasa ragu dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena saya tidak mengakui kemampuannya, tetapi karena saya mulai melihat bahwa kebijakannya bisa sangat membahayakan. Ya, membahayakan untuk siapa sih? Bukan membahayakan rakyat kecil, bukan pula membahayakan pembangunan daerah, tetapi membahayakan mereka yang selama ini nyaman hidup dalam sistem yang bobrok. Ketika banyak pemimpin memilih bermain aman, Kang Deddy justru berani menerobos batas-batas ketidaknyamanan. Ketika yang lain hanya bicara konsep, Kang Deddy langsung mengeksekusi. Sementara sebagian pejabat sibuk mencari cara mempertahankan kekuasaan, Kang Deddy justru membongkar kebobrokan sistem dan mengajak masyarakat untuk melihat langsung apa yang selama ini tersembunyi. Bukankah ini sangat beresiko? Bukankah ini akan membuat mereka yang selama ini menikmati celah kelemahan sistem pemerintahan merasa terancam? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, program pro rakyat yang mengguncang kemapanan. Kang Deddy dikenal dengan kebijakan yang sangat pro masyarakat kecil. Ia tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan kebijakan yang indah di atas kertas, tetapi langsung turun tangan untuk memastikan bahwa rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Namun, disinilah letak bahayanya bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kemalasan. Mereka yang selama ini bergantung pada sistem korup akan kehilangan lahan bermain. Mereka yang selalu mencari cara untuk mengakali anggaran akan merasa terancam. Mereka yang mengandalkan jabatan tanpa kontribusi nyata akan berguncang. Dan lebih dari itu, mereka yang menikmati fasilitas tanpa mau turun ke lapangan akan gelisah. Karena ketika rakyat melihat bahwa seorang pemimpin bisa turun langsung ke lapangan, mereka akan mulai bertanya, mengapa pemimpin kami yang lain tidak seperti ini? Nah, Kang Deddy bukan hanya membangun kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran rakyat. Dan ini adalah ancaman terbesar bagi mereka yang ingin tetap hidup dalam kegelapan. Yang kedua, keberanian membuka borok pemerintahan. Satu hal yang sangat berbahaya dari Kang Deddy adalah keberaniannya membuka kebobrokan sistem pemerintahan. Ia tidak sekedar berbicara, tetapi mendokumentasikan setiap langkahnya melalui kanal media sosialnya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Terserah mau orang mengatakan itu pencitraan atau bukan. Tetapi yang penting, kalau seperti ini silakan semua pejabat melakukan pencitraan seperti ini. Tepat untuk dilakukan karena rakyat butuh transparansi. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk drama politik yang hanya pencitraan dengan transparansi seperti ini. Nah, tidak ada lagi rahasia gelap di balik anggaran daerah. Tidak ada lagi kedok proyek fiktif yang selama ini hanya menjadi permainan segelintir orang. Semua ini terang benderang. Semua ini bisa dilihat rakyat. Apakah ini sesuatu yang nyaman bagi mereka yang selama ini menikmati kelemahan sistem? Tentu tidak. Maka jangan heran jika banyak yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga, mengapa banyak yang tidak suka? Sederhana saja, karena Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Ia bukan pejabat yang sibuk mencari aman dengan semua pihak. Ia tidak takut kehilangan jabatan karena yang ia cari bukan kekuasaan, tetapi solusi nyata bagi rakyat. Nah, inilah yang membuatnya menjadi sosok yang tidak disukai oleh mereka yang takut kehilangan fasilitas gratis. Mereka yang ingin tetap bermain di zona abu-abu. Mereka yang sudah terbiasa hidup nyaman dengan sistem yang korup. Mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin seperti Kang Deddy. Karena mereka tahu jika ia terus berlanjut, tidak akan ada ruang lagi untuk mereka menipu rakyat. Jadi, dengan demikian, apakah Kang Deddy berbahaya? Ya, benar. Kang Deddy Mulyadi memang berbahaya. Tetapi hanya bagi mereka yang selama ini merusak negeri ini. Bagi rakyat biasa, Kang Deddy adalah harapan baru. Bagi mereka yang jujur, Kang Deddy adalah simbol keadilan. Bagi mereka yang ingin perubahan, Kang Deddy adalah jawaban yang selama ini kita cari. Dan jika negeri ini ingin maju, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan. Bayangkan, jika ada 3 pemimpin seperti Kang Deddy saja. Bayangkan, jika Indonesia dipimpin oleh sosok dengan keberanian dan ketegasan seperti ini, mungkin itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang selama ini nyaman dalam kemapanan. Karena jika Kang Deddy terus melangkah maju, mereka tahu era mereka sudah berakhir. Disclaimer, ini bukan kampanye, tapi ungkapan saya sebagai rakyat kecil yang bangga dengan gaya kepemimpinan beliau. Bagi yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komen. Dan bagi yang tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting tetap kita bersaudara untuk membangun perubahan menuju 50 tahun Indonesia emas.